Mitra bisnis, dalam podcast kali ini akan saya sharingkan tentang turning knowledge into action. Waduh, merubah pengetahuan menjadi tindakan. Saya kebetulan hidup di dunia training. Ya, kehidupan saya ini mengajar dan training. Dan saya tahu begitu banyak orang sudah belajar, sudah training, sudah pinter, tapi tidak melakukannya. Nah, ini problem. Bagaimana membuat sebuah ide menjadi kenyataan, menjadi sebuah tindakan. Contoh yang paling menarik adalah ketika ada sebuah perusahaan membuat sebuah hal yang sukses. Orangnya tanya saya, Pak San, kok dia sukses ya? Aku dulu idenya sudah punya seperti dia 5 tahun yang lalu. Wah, sering sekali itu. Itu saya sudah tahu 10 tahun yang lalu. Tapi kamu tidak merubah pengetahuanmu menjadi tindakan. Problem terbesar orang adalah ketika dia tahu tentang sesuatu, ketika dia sudah ikut training yang baik, ketika dia punya banyak tools, tapi nggak ada aksinya. Kita tidak fokus pada prioritas kerja kita. Kita tidak jelas siapa yang harus melakukan ini. Mau melakukan change, ayo Pak merubah change, tapi nggak dilakukan, siapa yang tanggung jawab, nggak ada. Tidak konsisten, ya. Bahkan orang bilang, loh itu kan bukan bagian saya. Nah, ada sebuah kerangka berpikir yang menarik, ya. Namanya kerangkanya adalah 4A. Yang pertama, kita audit dulu, kita sudah tahu apa. Kita punya ilmu apa untuk mengaplikasikan dalam skenario yang ada. Yang kedua, kita menyelaraskan apa yang ada dan apa yang menjadi tujuan perusahaan atau tujuan saya. Ini merapikan, mengetahui mana yang penting. Dan yang ketiga, ini kunci yang paling utama. Apa yang akan kita lakukan? To activate, mengaktifasi, to activate, supaya kita bisa melakukannya. Dan yang keempat adalah accountability, artinya siapa yang bertanggung jawab terhadap hal itu. Kita mulai yang pertama, mengaudit. Itu artinya kita harus tahu kita sudah belajar apa saja, dan sekarang apa yang bisa kita pakai, toolsnya apa saja dalam dunia training. Nah, ini menarik menurut saya, karena sering sekali saya training, orangnya sudah tahu, Pak saya sudah di training ini 3 tahun yang lalu, tapi belum pernah dipakai, dan itu tidak memberikan hasil, ya. Yang kedua adalah align, maksudnya aku sekarang mau apa? Aku mau fokus pada mana? Tadi saya sudah pernah bicara tentang 80-20, the Pareto Principle. Kunci mana yang jalankan dulu? Pak, saya mau semuanya, nggak jalan. Ya, saya kapan itu baca tentang Instagram. Instagram itu pertamanya, wah ilmunya banyak, bisa segala macam, malah nggak laku. Buang semua, sisa foto, filter, mudah posting. Sukses luar biasa. Jadi prioritas jadi penting, mengalign, menyelaraskan tujuan perusahaan dengan kemampuan yang saya punya, ya. Dan nah ini langkah 3 adalah yang paling penting, mengaktifasi, melakukannya, ya. Langsung jalan gitu, menguraikan apa yang kita tahu, apa yang menjadi target, apa yang menjadi langkah 1, 2, 3, mencari siapa yang tanggung jawab, membuat timeline dan jalan. Tentu harus kita review, PDCA-nya harus kita lihat. Sudah berhasil belum? Dampaknya apa? KPI-nya apa? Siapa yang mengawasi? Siapa yang melaksanakan? Siapa yang mengecek? Siapa yang mementor ketika orang itu tidak bisa? Ya. Nah, ini adalah konsep sederhana yang saya berharap bisa dipakai, setidaknya menginspirasi teman-teman untuk bukan sekedar belajar, taunya banyak, ngertinya banyak, belajar segala macam, tetapi tidak pernah mempraktekkan menjadi tindakan nyata. Ini kunci, ya. Jangan selalu mikir, Pak saya mau belajar ini, Pak saya mau belajar ini. Sudah dipakai apa belum? Sudah dipraktekkan atau belum? Kalau sudah, ada hasilnya tidak? Sukses atau tidak? Nah, hal-hal seperti ini, bagaimana kita merubah sebuah pengetahuan, sebuah ilmu menjadi sebuah kenyataan, menjadi sebuah action, menurut saya adalah hal paling kunci di dalam sebuah learning journey. Anda ikut training berkali-kali, dipakai enggak? Dipraktekkan tidak? Nyantol tidak? Atau sudah lupa dan menjadi setumpuk ilmu yang sudah usang? Atau Anda praktekkan dengan teori ini sehingga dampaknya maksimal, sehingga kelihatan, oh perusahaan saya sekarang maju karena saya sudah mempraktekkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Mitra bisnis, kita harus tahu bahwa tahu dan kerja itu sangatlah beda. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.